Record dulu bentar. 1, 2, 3. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fadil Nuriski sebagai pemateri, Faiz Zaidan Amin sebagai pemateri, saya sendiri Zakifun sebagai moderator, kemudian Faiz Firman Barmoy sebagai pemateri, Fairuz Jamil Rizkullah sebagai pemateri. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang pengaplikasian IoT di bidang teknologi. Untuk pemaparan materi yang pertama, saya serahkan kepada Fairuz Jamil Rizkullah. Kepadanya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep IoT yang kami usung dalam alat yang kami ciptakan. Di sini kami mengusung artificial intelligence sebagai konsepnya. Sebelum itu, artificial intelligence merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang kemudian dimodelkan atau diaplikasikan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir selayaknya manusia tersebut. Selain itu juga artificial intelligence merupakan aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan manusia. Dengan kata lain, artificial intelligence ini merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya dikerjakan oleh manusia, sehingga alat yang kami ciptakan ini dapat memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, selain itu, selain dari artificial intelligence sendiri, nantinya juga akan terhubung dengan konsep IoT machine learning. Mengapa demikian? Karena seperti halnya manusia, artificial intelligence itu sama-sama membutuhkan pengalaman dalam melaksanakan tugasnya, sehingga nantinya dapat lebih optimal dan lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, dengan diaplikasikannya dan dikembangkannya artificial intelligence pada alat yang kami ciptakan dan digunakan secara berkesinambungan, nantinya akan dapat meningkatkan performa dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Fairuz Jamil Rizkullah untuk pemaparan materi yaitu konsep IoT yang kita gunakan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Fadil Nuriski. Untuk kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Halo. Terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, latar belakang itu yaitu sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein. Seperti yang kita ketahui, sekitar 70% negara Indonesia berupa lautan. Jadi tidak heran bila Indonesia merupakan salah satu penghasil kekayaan laut terbesar di Asia. Tetapi yang terjadi saat ini, Laut Indonesia tidak lagi sebagai penghasil kekayaan laut terbesar, karena sekitar 63% laut di Indonesia sudah tercemar oleh sampah. Maka dari itu, kami sebagai penerus bangsa ingin mengusulkan sebuah inovasi teknologi yang bergerak di bidang kelautan, yaitu ROT atau Robotic Ocean Thrust. Nah, teknologi ini semacam robot tanpa awak.
Next. Nah, manfaat dari teknologi ini yang pertama mempermudah untuk pengambilan sampah yang terletak di dasar laut. Ya, contohnya yang ada di sekitar terumbu karang. Yang kedua itu mengurangi sampah yang ada di laut. Dan yang terakhir itu tidak memerlukan biaya yang banyak untuk operasionalnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Fadil Nurizky. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Faiz Zaidan. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh bentuk dari ROOT. Yang pertama, tangan robotnya ini akan didesain seperti penjepit atau penjepit sampah agar memudahkan mengambil sampah yang sulit dijangkau di dasar laut seperti di sela-sela terumbu karang dan di tempat-tempat sulit lainnya. Kemudian, cara kerja dari robot ini sendiri mirip dengan drone atau pesawat tanpa awak, di mana di bagian robotnya harus dipasang chip GPS. Next. Kemudian tujuan dari diciptakannya robot ROT sendiri adalah yang pertama, Laut Indonesia itu akan kembali menjadi penghasil kekayaan laut terbesar di Asia. Yang kedua, menjadikan Laut Indonesia sebagai komoditas utama pangan. Yang ketiga adalah mengembalikan ekosistem laut seperti sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk materi dari Faiz. Pemaparan materi selanjutnya saya persilahkan kepada Faiz Firman Barmawi. Untuknya saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk waktu dan layarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari robot ROT ini sendiri. Kelebihan dari robot ROT ini sendiri adalah lebih efektif dalam mengambil sampah-sampah yang sulit diambil di dasar laut dengan tidak membutuhkan sumber daya alam sumber daya manusia yang besar. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu adalah yang pertama, harga dari perakitan robot ini masih relatif besar dan masih belum bisa menghalau sampah-sampah yang berasal dari sungai. Jadi hanya bisa mengambil atau membersihkan sampah-sampah yang berada di dasar laut saja. Next. Lalu untuk tantangan-tantangan yang akan ada dalam pembuatan dan pengaplikasian robot ROT ini sendiri ada 3. Yang pertama adalah tidak semua orang dapat mengaplikasikan robot ini karena robot ini membutuhkan ilmu tentang teknologi yang mumpuni. Lalu yang kedua, kepedulian atau awareness manusia kepada lingkungan akan berkurang. Contohnya, orang akan cenderung lebih membuang sampah sembarangan di lingkungan karena orang berpikir sudah ada robot ini. Lalu yang ketiga, berkurangnya lapangan pekerjaan diakibatkan oleh adanya robot ini. Contohnya seperti penjaga pantai dan lain-lain, itu akan bisa digantikan oleh robot ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk pemaparan materi dari Faiz Firman Barmawi. Nah, untuk kesimpulannya dari kelompok kami ini akan membuat pengaplikasian konsep IoT dalam bidang teknologi itu ke dalam bentuk robotic oceanic trash, yaitu robot yang digunakan untuk mengambil sampah yang ada di dasar laut, seperti di terumbu karang atau di daerah-daerah laut lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Untuk itu mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.